Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Semoga di awal pekan ini diberikan kemudahan semuanya. Tentu khususnya bagi teman-teman yang menekuni dunia trading, selalu diberikan petunjuk untuk bisa menemukan potensi dan probabilitas yang tinggi sehingga ketika menempatkan titik entry-nya tidak banyak yang meleset. Itu pun kalaupun meleset tidak terlalu jauh dan masih dalam batas yang wajar tentunya. Kemudian sudah selalu bisa melakukan recovery dengan baik. Artinya pergerakan kemanapun tetap berpotensi menghasilkan. Baik, sebelum saya lanjut, sebelum saya membuat satu gambaran umum dan mencoba untuk membuat satu pemetaan kecil bagaimana potensi untuk satu hari ke depan, saya akan coba lihat di rangkaian sejarah yang ada dari pergerakan-pergerakan terdekatnya. Saya coba untuk melihat bagaimana karakter candle yang terbentuk di hari-hari sebelumnya sebelum kita nanti menempatkan entry point kita, yang akan kita awali dari hari Jumat kemarin ya. Dari Jumat kemarin perhatikan di candle yang terbentuk di sana. Kita lihat candle yang terbentuk di sana ada candle dengan body yang kecil, kemudian sumbu di atas panjang, sumbu di bawah sangat panjang. Panjang yang saya maksud tentu sebanding atau proporsional dari body yang ada, sehingga ketika bodinya seperti ini kemudian sumbunya jauh berkali lipat dari bodinya, maka ini saya sebut panjang. Dari candle yang terakhir terbentuk ini ada penolakan buyer yang luar biasa, tetapi dari sisi histori rangkaian sebelumnya 4 hari yang lalu ini didominasi oleh candle bullish ya, candle naik. Dari candle naik ini kita lihat satu persatu ya, dari candle hijau kecil paling kecil setelah merah, kemudian mencoba turun tapi berat, kemudian terbentuklah di sana ada momentum bullish. Berikutnya bullishnya makin berkurang, ada penolakan ke bawah, volume bodinya makin berkurang. Terakhir hari Jumat ada loss momentum di sana. Dari pergerakan yang terdekat ini kita bisa tarik sebelah kiri ya. Apakah sebelah kiri sana ada penolakan ya? Ternyata ada level kecil di sana, sehingga membentur satu pergerakan naiknya ya, membentur satu pergerakan naiknya dan ditutup di bawah levelnya di sana. Maka dari petunjuk yang ada, memang kalau kita amati dari kecenderungan yang lebih besar di sebelah kirinya, tren naiknya cukup kuat ya. Kemudian ada koreksi atau retest, kemudian mencoba untuk pullback tetapi mulai berkurang di sana, sehingga dalam waktu dekat artinya di satu hari ini ada kemungkinan akan bergerak turun ya, karena adanya loss momentum, pengurangan kekuatan daya buyernya. Bukan berarti kalau ada peluang turun nanti akan sampai di bawah ya, tentu kita akan uji di area levelnya dulu ya, di area levelnya di sini. Nah, untuk menguji area di sini tentu nanti melalui proses setelah di time frame kecil nanti akan melewati level-level terdekat dulu ya. Setidaknya potensi untuk bergerak hingga di area ini yang mendekati levelnya ini 1731 ini ada peluang di sana, ada potensi di sana.
Dan kalau kita lihat dari range hariannya tentu masih realistis, bisa dijangkau. Kemudian kita akan lihat di time frame H1 ya, meskipun nanti ada kecenderungan bergerak turun ya, kita bisa manfaatkan space kecil di atas di bawah untuk kita entry point ya, memanfaatkan peluang-peluang yang terdekat di sana. Yang pertama kita lihat di sisi bawah, di sini ada levelnya, kemudian di atas di sini juga ada levelnya ya. Sehingga di antara ini kita bisa manfaatkan yang di tengahnya, atau di space yang kosong kita bisa manfaatkan untuk entry point kita. Yang pertama kita coba tempatkan di area sell stop di sini. Nanti target terdekatnya kita hanya mengambil sampai di berapa ini ya, 1746 ya, atau sekitar 279. Kenapa dekat sekali ya? Kalau tidak mau dekat ya silahkan ambil posisi di bawahnya ya, di bawah levelnya untuk kita menempatkan sell stopnya ya. Silahkan diambil yang lebih jauh ya. Saya lebih cenderung lebih dekat karena biar kita dapat peluang terdekatnya dulu. Setelah itu baru nanti kita mengikuti ditutupnya seperti apa. Candle yang running ini akan ditutup bagaimana. Di posisi ini 1748 ya, kita bisa menempatkan sell stopnya 1748.83. Targetnya sekali lagi kita bisa mengambil yang terdekat di sini ya, di 1746, sekitar 270-an, oke. Atau mungkin nanti kita bisa turunkan, kita bisa lihat di bawahnya ya. Kalau mungkin terlalu dekat dan tidak nutut di 1748 ini, silakan ambil posisi sell stopnya di bawah level atau di 1745. Nanti kalau sudah melewati hijau ini ada kemungkinan bergerak turun lagi kalau ternyata kita tidak nutut yang di atas ya. Meskipun di sisi sebelah kiri ada level yang ada ya, ada area sebelah kiri ini ada level. Kalau kita menganggap ini satu keraguan, silakan digeser ke bawah atau di bawah levelnya. Yang kita sebutkan, yang kita tempatkan di sini tentu hanya memanfaatkan pergerakan hingga di sumbunya. Karena yang terdekat di sini ada sumbunya, sehingga kalau nanti bergerak turun masih berpotensi hingga di 1746 ya, 1746. Kalau ternyata dia kuat turun lagi, silakan nanti diuji, silakan diuji di area terdekatnya di sana ya. Oke, ini berada di retrace-nya. Kita bisa uji di area ini untuk nanti ketika dia bergerak turun. Di 1742 poin sekian ya, di 1741 ini, 1741.73 ya. Kita bahkan tadi kalau kita tidak memanfaatkan yang terdekat ini, kita bisa taruh sell stop di bawah levelnya, misalkan di 1744, nanti targetnya di 1741 yang terdekat dulu. Baru di sisi bawah kita menempatkan untuk koreksinya. Sebelum bergerak naik, kita bisa menempatkan koreksinya di sana. Di buy limit
1734.43. Ya, tentu hanya manfaatkan koreksi. Koreksi ini pantulan ya. Karena bisa jadi nanti setelah mantul ke atas tidak begitu signifikan, kembali turun lagi. Sekali lagi, dari time frame besar mengindikasikan bahwa kekuatan buyer mulai berkurang, sehingga akan ada seller yang muncul di sana. Meskipun hanya sifatnya retest, nanti kita akan uji ya di area 1734 ini. Kalau kita lihat dari sisi range harian, ya hari Jumat kemarin tidak terlalu signifikan. Kalau bergerak turun ya masih berada di kisaran 17, kisaran mendekati 1741 tadi ya. Dan mungkin kalau bergerak 1734 masih ada ya, ada potensi dan peluang. Kemudian untuk batasan resiko silahkan disesuaikan dengan style kita, apakah dengan reward yang sama dengan resikonya atau bahkan kita naikkan ya, silahkan, itu adalah style. Tidak usah terlalu kaku dengan risk dan reward rasio 1:2, 1:1, mengingat kita menggunakan trading harian, sehingga silakan disesuaikan saja, yang penting tahu batasan setiap transaksinya. Sudah kita jelaskan berulang kali, setiap transaksi wajib ada batasan resikonya. Apakah itu 2%, 3%, bahkan mungkin sampai 5%. Di satu sisi ada orang lain yang bisa sampai 10%, silahkan, itu batasan itu adalah masing-masing bisa berbeda, tergantung bagaimana tingkat kecemasan. Oke, kemudian dari sisi atas kita bisa manfaatkan buy-nya, buy stop, bahkan kita bisa manfaatkan buy stopnya di 1754 poin sekian ya. Target terdekatnya nanti di ujung di sana, atau bahkan di yang paling puncak ya, kita bisa tempatkan, tidak usah terlalu jauh ya, di sini saja untuk targetnya. Kita bisa menempatkan posisi buy stopnya di sini. Turunkan sedikit. Oke, kita tempatkan di sana buy stopnya 1753.89 ya. Kita bahkan bisa menempatkan target hingga di 1758 atau sekitar 400-an mungkin ini ya, 400 sekian. Ya, apakah harus menunggu sampai di 1758? Tidak ya, silahkan nanti disesuaikan ketika berjalan, apakah pergerakannya memungkinkan dari sisi histori pergerakan yang ada, dari sisi detak-detaknya, kemudian dari waktunya kita bisa lihat di situ. Kalau tidak memungkinkan dalam waktu dekat bergerak mendekati 1758, maka kita bisa exit di 1756 atau yang terdekat dulu, yang mendekati, yang ada levelnya di sana. Bergerak naik lagi kira-kira sampai di mana ya? Kita lihat di sisi atas, di sini ada levelnya. Kita bisa tempatkan ini untuk koreksinya, untuk wilayah oversold-nya ya, overbought ya. Oke, kita coba tempatkan di sini sell limit di 1765.78 ya, 1765.78. Tentu sekali lagi ini manfaatkan peluang koreksinya, karena belum tentu, meskipun Anda ada level di sini, belum tentu ini adalah harga tertingginya. Meskipun range sudah terpenuhi, juga tidak menutup kemungkinan akan bergerak lanjut lagi, sehingga kita manfaatkan dulu untuk sell limitnya. Setelah tersentuh koreksi turun, kita manfaatkan untuk profitnya. Kita exit dulu, baru kita lihat. Ketika di area ini ternyata ada konfirmasi dia berbalik, maka kita bisa entry berikutnya dengan trigger yang ada. Sebaliknya, ketika nanti bergerak naik breakout di 1765 dengan candle sempurnanya,
ya kita bisa lakukan recovery dan ikut tren yang ada, karena ketika breakout nanti bisa jadi akan naik jauh lebih tinggi lagi tentunya. Dari range di atas dan di bawah sekitar 3.100 sekian ini, maka tentu ini masih realistis dalam pergerakan satu hari di kondisi normal ya, tidak ada news yang berdampak besar. Karena untuk news yang berdampak besar mungkin akan ada mulai hari Selasa, kalau tidak Rabu, saya belum lihat ya. Kemarin saya sekilas melihat kalau tidak hari Selasa, hari Rabu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya, meskipun hanya sedikit. Ada sisi potensi yang bisa kita dapatkan di sana. Dan bagi teman-teman yang belum ada rabaan ya, mungkin bisa dijadikan sebagai pembandingnya. Tentu kembali ke style masing-masing. Sekali lagi, kita akan uji, kita akan tes apakah ada peluang di area-area ini, apakah ada potensi di area-area ini. Kita sendirilah nantinya akan menguji. Silahkan diuji nanti di jam-jam berikutnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita ucapkan sampai ketemu di lain waktu, di acara evaluasi, di jadwal evaluasi, atau mungkin di jadwal webinar di kesempatan-kesempatan berikutnya. Informasi lengkap nanti akan disampaikan tim. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.